Halo, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristina. Saya dari kelas A sore semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari yaitu menjelaskan beberapa materi-materi yang telah disajikan dalam mata kuliah telaah kurikulum. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk penyelesaian suatu program untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulus atau sertifikasi dalam pelajaran mayor. Misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum pendidikan fisika. Yang C, kurikulum adalah seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Yang D, kurikulum adalah sebagai sebuah perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seorang agar menjadi pendidikan. Yang E, kurikulum pada umumnya berisi penyertaan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan organisasi konten, memperlikasikan dan memanifestasikan pola belajar mengajar tertentu. Baik, selanjutnya B, dimensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tulisan yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang apa sih fungsi dari kurikulum. Fungsi yang pertama adalah fungsi kurikulum bagi anak didik. Nah, keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam, pendidikan mesti diorientasikan kepada kepentingan peserta didik. Nah, yang selanjutnya fungsi kurikulum bagi pendidikan atau guru. Guru merupakan pendidikan profesional yang secara implisit telah merelakan dirinya untuk memiliki sebagian tanggung jawab pendidik yang ada di pundak para orang tua. Yang ketiga, kurikulum bagi kepala sekolah. Nah, yang keempat, fungsi kurikulum bagi orang tua. Fungsinya bagi orang tua adalah kurikulum berfungsi sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dan dalam memajukan putra-putrinya. Fungsi sekolah tingkat atas. Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah kurikulum. Suatu sekolah juga berfungsi sebagai masyarakat dan pihak pemakaian lulusan masyarakat atau sekolah yang bersama. Nah, selanjutnya di sini peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua peranan kritis dan evaluatif, yang ketiga peranan kreatif. Baik, selanjutnya hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Yang pertama, mengajar merupakan kegiatan atau pelakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kedua, pelajaran merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Ketiga, pembelajaran adalah keseluruhan peraturan kegiatan yang mungkin dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar buku teks yang membantu dalam proses belajar mengajar yang telah dirancang di dalam kurikulum. Yang pertama, apa sih itu buku teks? Hakikat buku teks. Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahanan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematik
dalam telaah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan. Selanjutnya, fungsi buku teks. 1. Sumber ilmu pengetahuan. 2. Sarana pengembangan bahan atau program dalam kurikulum pendidikan. 3. Sarana pemelancaran akademik guru. 4. Sarana pemelancaran efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi. 6. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahan mengenai keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi. Fungsi buku teks bagi guru adalah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa. Nah, selanjutnya fungsi buku teks bagi siswa adalah sebagai sarana kepastian tentang apa yang ia pelajari, alat kontrol untuk mengetahui berapa banyak dan berapa jauh ia telah menguasai materi pelajaran. Baik, berarti dari kesimpulan yang telah kita bahas tadi, kurikulum adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Yang pertama adalah kurikulum adalah sebagai pedoman atau rancangan pembelajaran. Yang kedua adalah buku teks adalah pedoman pembelajaran proses belajar mengajar. Sekian dari saya, terima kasih.